no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, di kota tempat Anda tinggal sedang terjadi demo besar, demo anti Undang-Undang TNI, atau demo anti revisi Undang-Undang Polri. Ya, saat ini situasi Indonesia memang sedang panas sekali. Demo besar-besaran mengguncang Indonesia. Apakah ini murni suara rakyat atau ada grand design tersembunyi? Apakah demo-demo ini sekedar sebuah ekspresi demokrasi rakyat dan mahasiswa, atau ada target besar? Kudeta. Presiden Prabowo jadi target kudeta. Kalau benar, siapa yang bermain di balik demo besar-besaran ini ya? Mari kita analisis. Jadi teman-teman, sejarah sudah membuktikan perubahan rezim seringkali bukan karena gerakan spontan, tetapi skenario yang dirancang, seperti yang terjadi pada 2024 ketika terjadi perpindahan presiden dari Jokowi ke Presiden Prabowo. Nah, hari ini kita bongkar siapa saja aktor-aktor yang bermain di balik layar, apa tujuan mereka, dan yang paling penting, siapa yang paling diuntungkan jika Presiden Prabowo tumbang. Pertama, kita lihat dari analisis aktor dulu. Siapa yang bermain di balik demo? Global Power kah? Di dalamnya ada IMF, ada World Bank, ada WEF, ada Amerika Serikat, ada China, ada Uni Eropa. Seandainya iya, kenapa mereka tertarik dengan situasi di Indonesia? Kenapa mereka ingin membuat Indonesia menjadi kacau? Jawabannya, uang dan kendali. IMF dan World Bank ingin Indonesia tetap bergantung pada utang kepada mereka. Sedangkan WEF dan Uni Eropa sengaja membuat krisis global yang mereka ciptakan di seluruh dunia, dan mereka butuh kambing hitam untuk mempersiapkan agar agenda Great Reset berjalan dengan lancar. Sekarang, what if Amerika Serikat dan China? Apakah situasi Indonesia yang panas ini adalah perang proksi di antara mereka yang melibatkan Indonesia? Sekarang, apakah ada aktor domestik, elit politik Indonesia, faksi koalisi dan oposisi? Di dalam pemerintahan sendiri, ada faksi yang tidak sejalan dengan Presiden Prabowo kan? Tinggal diidentifikasi saja siapa mereka-mereka. Titipan rejim yang kemarin, atau ada faksi tersendiri yang memang sebetulnya masuk ke dalam pemerintahan tetapi tidak dalam konteks untuk sejalan dengan Presiden Prabowo? Ya. Apakah ini bagian dari skenario untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo? Nah, siapa yang paling diuntungkan jika Prabowo tumbang? Faksi dalam koalisi yang tidak puas akan bisa mengambil alih kekuasaan. Oposisi bisa masuk kembali ke peta politik utama. Kelompok pro global power akan lebih mudah menjalankan agenda mereka, dan mereka ada. Sekarang, apakah faksi tertentu diam-diam merestui gejolak ini? Adakah elit politik yang pura-pura loyal, tapi justru ingin Prabowo lemah? Apakah ada negosiasi di balik layar dengan kekuatan asing? Sekarang dari aktor aparat dan militer. Aparat dan militer ini dengan Presiden Prabowo loyal atau sebetulnya ada potensi pengkhianatan? Karena sejarah membuktikan tanpa dukungan militer yang loyal, demo-demo yang terjadi ini tidak akan berujung pada perubahan besar. Ya, seperti yang terjadi di tahun 1958, reformasi, ketika demo mahasiswa besar-besaran didukung oleh TNI, maka jadilah reformasi. Sekarang bisa diidentifikasi, adakah perpecahan di tubuh aparat? Adakah tanda-tanda ada pihak pada aparat dan militer yang ingin Prabowo lemah sebelum benar-benar berkuasa penuh? Kemudian aktor yang lain, media, LSM, NGO, dalam dan luar negeri. Siapa di antara mereka yang mendukung narasi demonstrasi? Karena perang hari ini bukan hanya di jalanan ya, tapi juga di opini publik. Jadi lihat siapa yang mendorong opini publik ke arah demonstrasi. Siapa yang mengontrol narasi di media mainstream dan sosial media?
adakah agenda asing yang mendorong eskalasi demo ini? Apakah ada keterlibatan dana-dana asing yang mengarahkan narasi media untuk tidak memihak Prabowo? Nah, kemudian aktor yang berikutnya adalah rakyat. Rakyat sendiri juga, ini rakyat yang benar-benar murni gerakan atau rakyat yang digiring atau rakyat yang dibayar. Apakah demo-demo ini benar-benar dari rakyat atau ada pihak yang menggerakkan dari belakang? Nah, sementara itu pertanyaan kepada rakyat, apakah rakyat paham agenda besar di balik gerakan ini? Itu pola yang pertama. Dan pola yang kedua tentang aktor. Sekarang pola yang ketiga, pola global. Apakah situasi yang terjadi sekarang ini adalah Bangladesh version Indonesia? Ya, jadi Indonesia di Bangladesh kan? Coba kita lihat pola-pola ini ya di Asia Selatan, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, semuanya mengalami demo besar sebelum rezimnya jatuh. Pola pertama, terjadi pembesaran krisis ekonomi. Artinya krisis ekonomi dibesar-besarkan. Ini yang terjadi IHSG, dibikin jungkir balik. Kemudian narasi ketidakadilan muncul ya, mulai dari LPG 3 kilo, kemudian macam-macam. Ketiga, massa digiring turun ke jalan, demo terus-menerus, demo terus-menerus. Keempat, rezim mulai dilemahkan dari luar dan dari dalam, termasuk bekerja sama dengan parlemen. Kelima, global power masuk dengan solusi. Apakah ini yang sedang dimainkan Indonesia? Apakah Prabowo hanya jadi target awal? Nah, ini kan kita lihat untuk bisa melakukan foresight ya, melakukan prediksi, kita mesti lihat pola-polanya dulu ya. Sekarang kita coba foresight, kemana arahnya? Arah demo-demo besar ini kemana arahnya? Mari kita buat prediksi ya. Jika skenario ini berlanjut, maka prediksinya ada 3 kemungkinan. Pertama, Prabowo berhasil dikudeta secara halus, ya, pemerintahnya dilemahkan, lalu ada transisi ke kekuatan baru. Kan ini ada beberapa evidence kan ya. Kemudian apakah Prabowo bertahan tapi terpaksa berkompromi, jadi harus tunduk pada berbagai macam tekanan, termasuk yang utama adalah tekanan global power. Kemudian apakah Presiden Prabowo melawan atau game changing, mengubah game. Ini yang paling berisiko tapi juga paling strategis sebenarnya kalau berhasil. Jadi, apakah Presiden Prabowo itu sadar bahwa dia sedang menjadi target, dan apakah dia punya strategi melawan grand design ini? Nah, sekarang buat kita semua nih rakyat, kita punya 2 pilihan, tetap jadi penonton atau mulai berpikir lebih dalam. Maka saya akan ajak untuk terus-menerus melalui video-video saya akan mengajak Anda untuk terus berpikir. Karena semakin banyak yang sadar dan mau berpikir, semakin sulit bagi mereka untuk menjalankan agenda apapun yang merugikan negara Indonesia. Silakan tulis pendapat kalian di komentar, kita akan terus analisis dan pantau perkembangan ini bersama-sama. Bantu like dan subscribe agar kita bisa membentuk kekuatan suara rakyat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.